Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Zaki Mubarak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Manajemen Keuangan Syariah 5A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas PPL gelombang 1 tanggal 18 Januari sampai dengan 26 Februari 2021. Tempat pelaksanaan PPL yang saya lakukan yaitu di perusahaan Dinasti PS, Jalan Mijil nomor 1, RT 3 RW 2, Dusun Ponggok, Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Dinasti PS bergerak dalam bidang pemenuhan pakan ternak, obat-obatan ternak, dan DOC ayam yang didirikan pertama kali oleh Ibu Teti Sofia. Dinasti PS memperkerjakan 80 orang yang terdiri dari manajer, TSR, marketing, karyawan gudang, dan staf-staf lainnya. Visi misi Dinasti PS yaitu menjadi perusahaan yang taat terhadap kaidah agama dan menjaga hubungan sosial serta memiliki komitmen jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam hubungan kerja dalam rangka menjalankan konsep saling percaya, saling menguntungkan, dan maju bersama. Sedangkan misinya yaitu mentaati norma atau akidah agama dalam menjalankan aktivitas perusahaan sehari-hari dimanapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui pelayanan profesional dengan SDM yang terlatih. Yang ketiga, menjamin kualitas dan mutu produk. Yang keempat, mewujudkan skema kerja yang kreatif, responsif, proaktif, dan produktif. Yang kelima, aktif dalam kegiatan sosial dan kemanfaatan dalam lingkungan masyarakat. Dalam metode PPL kali ini yang saya lakukan yaitu metode observasi dengan cara wawancara online maupun wawancara offline. Metode ini saya lakukan karena dalam PPL gelombang 1 2021 ini bertepatan pada pandemik COVID-19 yang membuat kegiatan masyarakat dibatasi untuk menjaga agar tidak tertularnya virus COVID-19 semakin banyak. PPL yang saya lakukan ini yaitu dengan wawancara langsung maupun wawancara online, mengetahui bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan atau di lembaga perusahaan yang saya jadikan praktek pengalaman lapangan kali ini. Saya saat melakukan wawancara langsung dengan pengelola perusahaan, saya selalu menggunakan protokol yang ketat seperti ini karena dalam PPL ini mahasiswa diharapkan melakukan pekerjaan dari rumah yaitu dengan cara observasi wawancara. Dengan itu tidak akan terjadi penularan COVID-19 pada mahasiswa yang melakukan praktek pengalaman lapangan. Setelah saya melakukan wawancara online maupun wawancara langsung, saya mengetahui berbagai permasalahan yang ada dalam perusahaan, yaitu diantaranya 1. Secara pembelian atau perkulakan untuk sirkulasi barang tidak ada masalah. Hanya saja dalam keadaan pandemik seperti sekarang harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Yang kedua, secara pemasaran tidak begitu banyak berdampak karena pada peternak cenderung stabil
di saat seperti ini sehingga kebutuhan masih terkoordinir. Secara operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik meskipun menggunakan protokol yang sangat ketat dan harus mematuhi larangan-larangan atau aturan yang dibuat saat pandemi ini. Yang keempat, secara SDM perusahaan hanya terkendala pada peraturan-peraturan protokol. Yang kelima, dalam sektor keuangan perusahaan hanya memiliki kendala yaitu pada SDM yang salah input, tetapi dalam program softwarenya sendiri tidak ada kendala karena selalu di-upgrade terus. Dan dalam permasalahan di pengelolaan keuangan terjadi kendala yaitu piutang yang tidak terbayarkan oleh konsumen. Akibatnya mempengaruhi pola pembayaran yang dilakukan oleh dinasti PS atau lembaga perusahaan dengan supplier barang dari supplier yang memasok produk di dinasti. Judul yang saya gunakan pada praktek pengalaman lapangan atau laporan akhir praktek pengalaman lapangan yaitu analisis piutang tak terbayar terhadap pengelolaan keuangan. Seperti ini. Saya menggunakan judul itu karena memiliki permasalahan konsumen yang melakukan pembayaran secara tempo dan pada saat waktu tempo pembayaran sudah habis tidak segera dibayar dan menjadi tunggakan. Bahkan juga banyak yang tidak mau membayar tagihan tempo yang dilakukan pada pembayaran sebelumnya. Hal ini berdampak pada pengelolaan keuangan dinasti PS yang berdampak pada supplier yang mengirim barang ke dinasti PS. Hal ini menghambat pergerakan atau penjualan dinasti PS yang terhambat karena hutang yang tidak terbayarkan oleh konsumen yang membeli barang di dinasti PS.